Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Minggu kemarin kita sama-sama telah mendengar firman Tuhan tentang pemulihan kembali bangsa Israel setelah mereka tersebar di tengah-tengah bangsa. Ketika Tuhan memulihkan kembali umat-Nya, Ia bekerja supaya umat-Nya dapat menempati tanah pusaka. Maka bacaan saat ini merupakan restorasi atau penyatuan kembali umat yang terpecah menjadi dua bagian di bawah pemerintahan Raja Salomo. Pada zaman itu, hukuman yang diberikan Tuhan kepada Salomo sebagai tanda bahwa ia tidak taat terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebagaimana 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11 dan 12 menjelaskan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberitakannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Maka saat itu kerajaan terbagi menjadi dua bagian, Israel Selatan dan Israel Utara. Efraim berada dalam kekuasaan Asyur, sedangkan Yehuda berada dalam pembuangan di Babel. Umat mengalami penderitaan, mereka terpuruk, sehingga Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk bernubuat tentang kehidupan umatnya. Dalam nubuatan Yehezkiel, ia melihat bahwa ada suatu harapan bagi bangsa Israel. Ibaratnya, Israel seperti tulang-tulang yang amat kering. Namun ketika Tuhan berfirman, maka tulang-tulang yang kering itu dapat hidup kembali. Ini merupakan kebangkitan bagi umat Israel, di mana kebangkitan ini menyatukan kembali kerajaan Israel Selatan dan Utara. Hal ini nampak dalam ayat 19 ketika Yehezkiel diperintahkan oleh Allah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Nubuatan Yehezkiel dan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah memberikan pengharapan yang baru bagi umat, bahwa dalam kehidupan umat nantinya, hubungan antara umat dan Allah akan dibaharui kembali. Artinya, umat akan dipimpin oleh Daud, umat tinggal di tanah yang diberikan kepada Yakub dan hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Ia adalah Allah yang setia, Allah yang kekal. Dalam pemerintahannya, ia mengadakan perjanjian damai, perjanjian kekal, memberkati mereka dan membuat mereka bertambah banyak, bahkan memberikan tempat tinggalnya yang kudus untuk mereka diami. Hal ini dilakukan oleh Allah karena hubungan antara umat dan Allah adalah kekal. Ia membawa mereka untuk tinggal bersama dengannya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Akhir dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh Allah adalah sebuah penggenapan janjinya, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini hendak mengajarkan kepada kita semua untuk memahami dan menyadari bahwa ketika Tuhan memulihkan kembali hubungan dengan Dia, maka ada pengharapan baru bagi umat Israel.
Kita adalah umat Israel pada masa kini. Ketika Tuhan telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita sudah dipulihkan dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, hidup harus berbuah, membawa kebaikan bagi semua orang. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah menyatukan kembali Israel Selatan dan Utara. Maka dari itu, sebagai satu persekutuan gereja, kita diutus untuk menjadi satu, yaitu keluarga kerajaan Allah. Sehingga tidak ada lagi pertikaian yang membawa persekutuan ini menjadi terpecah. Karena persekutuan ini dibangun berdasarkan kasih dari Allah yang menjadi kepala bagi persekutuan kita. Selamat berkarya dalam kasih Tuhan, kiranya Tuhan Sang Kepala Gereja memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.